Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finanda Alisa Putri dengan NIM 210423371. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PJBL saya mengenai pemerintahan di daerah Amerika Serikat. Materi yang saya angkat yaitu yang pertama, pengertian negara Amerika Serikat, yang kedua, jenis pemerintahan, yang ketiga yaitu pembagian kekuasaan di Amerika Serikat, dan yang terakhir yaitu hubungan antar tingkatan pemerintahan di Amerika Serikat. Baiklah, yang pertama kita membahas mengenai pengertian negara Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan sebuah republik federasi demokratis di mana kekuasaan konstitusional terbagi antara pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian. Struktur pemerintahan daerah di negara ini menampilkan kompleksitas dan keunikan yang mencerminkan prinsip dasar federalisme yang mendasari konstitusi. Dalam sistem federal ini, warga negara tunduk pada tiga tingkatan pemerintahan. Yang pertama yaitu federal, negara bagian, dan pemerintahan daerah. Warga Amerika telah mengembangkan sistem pemerintahan daerah yang demokratis, mengusung ideologi republikanisme yang menekankan pemerintahan berdasarkan kehendak rakyat, menentang korupsi, dan mendukung kebijakan sipil. Yang kedua yaitu kita membahas mengenai jenis pemerintahan. Yang pertama yaitu Amerika Serikat ini memiliki pemerintahan dalam bentuk country pemerintahan. Country merupakan subdivisi negara bagian yang dibentuk oleh yudisial, militer, dan fiskal, lalu berkembang dalam peran penyediaan layanan lokal. Lebih spesifiknya, country merupakan unit pemerintahan daerah yang diorganisasikan atas dasar kewilayahan. Kak Eca, Kak Eca, adek, kakak bikin video bentar ya. Tenang bentar ya. Yang kedua yaitu town and township. Subdivisi dari country yang memiliki batas-batas semula ditandai oleh survei country untuk pembangunan pemeliharaan jalan. Yang ketiga yaitu municipality. Wilayah dengan populasi dan kepadatan yang memadai diizinkan memperoleh status municipality ini melalui prosedur voting seperti apabila wilayah lebih kecil disebut sebagai village atau town, serta pada wilayah yang lebih besar disebut dengan city. Yang terakhir yaitu special district. Special district dirancang untuk menyediakan satu atau dua layanan dengan batas yuridikasi masing-masing. Distrik ini dibagi menjadi dua jenis distrik, yaitu school district dan special district. Yang ketiga yaitu kita membahas mengenai pembagian kekuasaan di Amerika Serikat. Yang pertama yaitu terpaksa ngulang. Yang pertama yaitu legislatif atau legislative branch, terdiri dari Kongres yang merupakan badan dua kamar. Yang pertama yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas utama Kongres adalah membuat undang-undang, mengawasi eksekutif, mengesahkan anggaran, dan menyetujui perjanjian serta pengangkatan yang dilakukan oleh Presiden. Yang kedua yaitu eksekutif, executive branch.
dipimpin oleh presiden yang juga merupakan panglima tertinggi di angkatan bersenjata. Tugas utama presiden yaitu melaksanakan dan menegakkan hukum yang dibuat oleh Kongres, mengelola urusan luar negeri, serta memimpin administrasi federal. Presiden memiliki hak veto atas undang-undang yang disahkan oleh Kongres. Meskipun veto tersebut dapat dibatalkan oleh 2/3 suara di kedua kamar Kongres. Yang ketiga yaitu yudikatif atau judicial branch, dipimpin oleh Mahkamah Agung, Supreme Court, yang terdiri dari 9 hakim yang diangkat seumur hidup. Mahkamah Agung memiliki kekuasaan untuk meninjau ulang, judicial review, dan membatalkan undang-undang atau tindakan eksekutif yang dianggap tidak konstitusional. Yang terakhir yaitu checks and balance. Sistem ini memastikan bahwa masing-masing cabang pemerintah dapat mengawasi dan membatasi kekuasaan cabang lainnya. Contohnya, Kongres dapat membuat undang-undang, tetapi Presiden memiliki hak veto. Namun, Kongres dapat membatalkan veto tersebut dengan 2/3 suara. Yang keempat yaitu kita membahas mengenai hubungan antar tingkatan pemerintah di Amerika Serikat. Pemerintah federal dan negara bagian. Pembagian kekuasaannya yaitu Konstitusi Amerika Serikat menetapkan pembagian kekuasaan antara pemerintahan federal dan pemerintah negara bagian. Pemerintahan federal memiliki kekuasaan untuk mengatur masalah yang mempengaruhi seluruh negara, seperti kebijakan luar negeri, pertahanan, dan perdagangan antar negara bagiannya. Yang kedua yaitu klausul supremasi. Pasal Pasal 6 Konstitusi menyatakan bahwa konstitusi serta undang-undang dan perjanjian yang dibuat berdasarkan konstitusi yaitu hukum tertinggi di negara ini. Yang ketiga yaitu kerjasama dan konflik. Terdapat berbagai mekanisme untuk kerja sama antar pemerintah federal dan negara bagian, seperti hibah federal yang diberikan kepada negara bagian untuk program-program tertentu. Yang kedua yaitu pemerintah negara bagian dan pemerintah lokal. Desentralisasi kekuasaan, negara bagian membagi kekuasaan lebih lanjut ke tingkat lokal, termasuk kabupaten, kota, dan desa atau komunitas kecil. Yang kedua yaitu pemberian wewenang. Pemerintah negara bagian memberikan wewenang kepada pemerintah lokal melalui konstitusi negara bagian dan undang-undang negara bagian. Yang ketiga yaitu pengawasan dan kontrol. Pemerintah negara bagian dapat mengawasi dan mengontrol tindakan pemerintahan lokal, termasuk persetujuan anggaran lokal dan legislasi yang mempengaruhi pemerintah lokal. Selanjutnya yaitu kolaborasi antar tingkatan pemerintah. Pertama yaitu program dan pendanaan. Banyak program yang melibatkan kerjasama antar pemerintahan federal, negara bagian, dan lokal. Contohnya yaitu program kesehatan Medicaid yang dinandai bersama oleh pemerintah federal dan negara bagian, tetapi dioperasikan oleh negara bagian. Yang kedua yaitu asosiasi dan konferensi. Terdapat berbagai asosiasi dan konferensi yang memfasilitasi kerjasama antar tingkatan pemerintah, seperti Asosiasi Gubernur Nasional dan Konferensi Wali Kota Australia. Perjanjian antar negara bagian. Negara bagian dapat membuat perjanjian satu sama lain untuk menangani masalah yang melintas batas negara bagian. Yang terakhir yaitu prinsip-prinsip federalisme. Yang pertama, negara bagian dapat pemerintah lokal memiliki tingkatan otonomi yang tinggi dalam mengelola urusan mereka sendiri. Yang kedua yaitu kerjasama. Meskipun otonom, berbagai tingkat pemerintah seringkali bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan melayani kebutuhan publik serta lebih efektif. Yang terakhir yaitu akuntabilitas. Setiap tingkatan pemerintah bertanggung jawab kepada warga negara melalui proses pemilihan umum dan mekanisme akuntabilitas lainnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan melalui materi sistem pemerintahan di Amerika Serikat. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.